Shalom Aleichem, Yosua Siap. Saudaraku, kembali jumpa dengan saya, Pendeta Johan Subagio, di mana saya membagikan dari firman Tuhan, Dabar Elohim, apa yang Tuhan taruh di hati saya, berbicara masalah finansial. Mari sama-sama saya buka di dalam Injil Matius, pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-15 hingga ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 15 hingga ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana dapat menjerat Yeshua dengan sebuah pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian bertanya kepadanya, "Rabi, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Elohim. Dan engkau tidak takut pada siapapun juga sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah pada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yeshua mengetahui kejahatan hati mereka itu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa sebuah denarius kepadanya. Maka Yeshua bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu Yeshua berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar," atau Julius Caesar ya, Bapak Ibu Saudara, "dan kepada Elohim apa yang wajib kamu berikan kepada Elohim." Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari-hari ini kita sering sekali mendengar ya berita bahwa banyak sekali orang tertipu, baik itu oleh pinjaman online maupun tertipu oleh yang menjanjikan keuntungan instan, cara cepat untuk menjadi kaya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, skema Ponzi atau piramid itu bisa ada karena melihat celah psikologi, yaitu keserakahan di hati manusia. Pengen kaya dengan cara cepat, dengan cara instan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam gambar Elohim, khususnya pada waktu Yeshua ada di bumi ini, Yeshua itu mengajarkan banyak kali tentang masalah finansial, tentang masalah uang. Sayangnya kita anak-anak Tuhan jarang sekali mempelajarinya. Padahal Yeshua lagi mau berkata, apa korelasinya membayar pajak kepada kaisar dengan memberikan kepada Elohim? Sungguhnya Yeshua lagi mau mengajarkan kita di mana hati kita berada. Sebenarnya hati kita tertuju kepada harta kita berada. Artinya apa? Terikat kepada kepemilikan kita. Tuhan lagi mau bicara begini sama kita. Bapak Ibu Saudaraku, apabila selama ini kita berkata, semua milik kita adalah milik Tuhan, milik Elohim Bapa, semua itu hanyalah titipan. Tetapi kenyataannya tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang pengen jadi kaya karena pengen menikmati kemewahan, gaya hidup hedon, atau ingin melakukan dosa-dosanya orang kaya, ataupun orang-orang yang bergaya hidup nampaknya kaya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kekayaan sejati yang ditulis di dalam firman Tuhan adalah seperti perumpamaan. Bagaimana orang menemukan harta di ladang, dia menjual semua miliknya demi membeli ladang itu. Dan ternyata ini bicara tentang inilah Kaimaim Samayim, atau inilah kerajaan sorga. Artinya apa? Meninggalkan semua paradigma dunia, semua nilai-nilai dunia, untuk sesuatu yang berharga di sorga. Kok demikian, Pak? Ya jelas demikian. Karena apa? Karena emas perak tidak laku di sorga. Mari buka bersama dengan saya di dalam kitab Kason ya, Kason atau Wahyu. Wahyu pasal yang terakhir ya, pasal Wahyu pasal Kason yang
pasal yang ke-22. Wow, ini terletak rahasia gambar Elohim yang demikian. Maaf, Kason pasalnya yang ke-21 ya. Ya, dikatakan demikian. Mulai dari ayatnya yang ke-9 hingga ke-11 ya. Berikutnya mengatakan Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malak, ya Yahweh Elohim, memegang ketujuh ini ya, holy grill, cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu berkata kepadaku, ya Rasul Yohanan atau Yohanes Patmos, marilah ke sini, akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam ruah ia membawa aku ke gunung yang besar tinggi, menunjukkan kepadaku kota yang kados itu, Yerusalem yang turun dari Yasamayim, dari Yahweh Elohim. Kota itu penuh dengan kemuliaan Elohim dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih bagai kristal. Temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malak, dan di atas tertulis ke-12 suku Yisrael. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu beserta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang juga adalah ukuran malak. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira terima, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, 12 batu kecubung, dan 12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagai kaca bening. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hal ini, kita akan diingatkan betapa kayanya Elohim kita. Bahkan di sana harta tidak laku, emas, perak, permata, diamond, apapun itu batu yang indah-indah, itu cuma jadi eksterior Bapak Ibu, cuma jadi interior. Akoti marahi sekalian, artinya apa? Kalau ini kota, bangunan yang sama ada hari ini di bumi, kekayaan mana yang bisa membuatnya? Mungkin nilainya billion dolar atau triliunan dolar. Bayangkan dari permata murni, tidak berukir, itu mutiara sebesar apa bisa menjadi gerbang kota? Ya Pak Ibu Saudara, tahukah apa yang dianggap mulia oleh dunia ini ternyata itu dianggap sampah. Makanya Rasul Paulus atau Rabi Saul mengatakan, apa yang dulu kuanggap kemuliaan, semuanya kuanggap sampah, karena pengenalan akan Yeshua HaMashiach. Masyiaku itu lebih tinggi dari semua itu. Artinya apa? Kejarlah apa yang diinginkan oleh sorga, diinginkan oleh Samayim, yaitu iman, ya, emunah, hatikva, iman, pengharapan, dan kasih. Kesek. Kita punya belas kasihan kepada sesama. Kita punya 3 ini, itu yang laku, itulah harta yang sejati. So, maka percayalah, ketika kita mengejar yang sejati itu, yang lainnya mengikuti. Karena dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kaimai masamaim atau kerajaan surga beserta seluruh kebenaran, semuanya ditambahkan. Artinya gini, ketika kita mempunyai pola pikir yang benar, hidup kita berpadanan dengan surga, dengan Bapa, dengan Elohim,
maka otomatis kita punya etos kerja yang bagus, yang excellent, yang rajin, yang luar biasa. Maka itu semua mengikuti, bukan dibalik. Bukan kita mengejar kekayaan, karena berkat itu pasti mengejar orang benar. Anda bisa melihatnya nanti pada pembahasan saya yang lain tentang Mazmur Daud, nomor 3. Saya bahas panjang lebar itu tentang berkat di situ. Bapak Ibu Saudara, wow, luar biasa sekali ya. Kalau pola pikir kita benar, seperti pola pikir surga, berikan kepada Elohim apa yang menjadi milik Elohim. Sebagaimana memberikan pada Kaisar apa yang jadi milik Kaisar. Artinya apa? Setiap kerajaan punya hukum, setiap kerajaan ada kewajiban dari warganya. Maka ketika kita mengejar apa yang dikejar oleh surga, kita punya emunah, hakifah, ya, tefillah kita, hidup kita berpadan dengan iman, pengharapan dan kasih. Maka niscaya di bumi ini kita jadi berkat. Artinya cukup makan, apa yang kita pakai, tempat tinggal, selebihnya itu bonus. Nah, bonusnya ini digunakan untuk memperlebar kerajaan, untuk memberitakan Injil, menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Mari sama-sama dengan saya kita berdoa. Izinkan saya berdoa bagi Anda sekalian. Ora Bapa Sikiarana Namarasikia. Haleluya. Daraba ya Yahweh Elohim Seba Samayi. Daraba Yeshua Hamasya Hamusya Tuhan Melek Hane Emau. Daraba Imaruah Hakodes. Haleluya. Terima kasih untuk pewahyuanmu, untuk Midras pada minggu ini yang luar biasa tentang kekayaan sejati, tentang ekonomi surgawi. Ajarlah kami untuk lebih bijaksana lagi. Dengan hikmah-Mu untuk kami lebih mengatur keuangan kami bagaimana hidup kami sehemat mungkin, sehingga kelebihannya kami bisa gunakan untuk kerajaan surga. Di mana kami tidak mengejar apa yang dikejar dunia, mengejar harta, kekayaan, hidup hedon, kemewahan yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi hidup kami justru berpadanan dengan Injil. Seperti kata Rasul Paulus, asal ada makanan, pakaian, tempat tinggal, cukuplah, dan hidup jadi berkat bagi sesama. Bagi kami yang terikat utang-utang di dalam nama Yeshua HaMashiach, patahkan utang kita, dan kami bertobat dan berkomitmen tidak mau lagi hidup dalam hutang, apalagi hutang untuk konsumtif, hutang untuk gaya hidup. Kami bertobat, ya Yahweh Elohim kami, Imaruah Hakodes, mampukan kami untuk kami hidup sederhana berpadanan dengan Injil, bukan hidup mengejar hedonisme, materialisme yang ditawarkan dunia, ditawarkan oleh Mammon. Sebab siapa yang untuk Mammon bermusuhan dengan Elohim. Baraba ya Yahweh Elohim Ahli Yuseba Samayi. Baraba Yeshua HaMashiach. Baraba Imaruah Hakodes. Beshem Mosia Yeshua Melek Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Yuk sama-sama mulai kita praktekkan ekonomi kerajaan surga ini ya. Haleluya.